Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di berita dari Jepang. Jadi gimana teman-teman? Kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap bahagia, tetap baik-baik aja, tetap lancar juga semuanya, bisnisnya, terus rezekinya, karirnya mungkin, dan studinya. Nah, untuk berita kali ini teman-teman, kita itu akan membahas sebuah museum kesayangan semua orang. Gak cuma orang Jepang, mungkin kalian juga sayang banget dengan museum ini, yaitu Museum Ghibli. Jadi bagi yang nggak tahu nih Ghibli itu apa, jadi Museum Ghibli itu adalah museum yang dimiliki oleh Ghibli itu sendiri, yaitu studio Jepang atau studio animasi Jepang yang sangat terkenal dengan film ada Tonari no Totoro, ada Arrietty dan lain-lain. Nah, jadi pertanggal 15 Juli kemarin itu Studio Ghibli di Twitternya mengumumkan bahwa mereka meminta bantuan donasi teman-teman. Yang dimana untuk donasi itu untuk membiayai operasional dan perbaikan mereka dengan menggunakan ada kalau di Jepang itu namanya Furusato Noze. Jadi kalau di bahasa Indonesiain itu Furusato kan kampung halaman teman-teman. Noze itu kayak kalau gampangnya tax lah atau pajak. Jadi pajak kampung halaman kayak gitulah. Ya, simpelnya adalah ini sebuah sistem yang dimiliki Jepang sebenarnya untuk mengalirkan pajak yang kita bayarkan di kota di mana kita tinggal gitu. Misalkan kita tinggalnya di Saitama, kan kita bayar pajaknya ke Saitama. Nah, dengan Furusato Noze itu sebagian pajak yang kita bayarkan tiap tahun itu bisa dialokasikan atau bisa disalurkan ke daerah di mana kita ingin menyelamatkan tempat itu gitu loh. Nah, biasanya Furusato Noze ini nantinya digunakan untuk menyelamatkan perusahaan atau bisnis-bisnis yang di daerah kampung itu dan udah mulai diambang ambang tutup lah kayak gitu. Ya, intinya sih simpelnya donasi pakai duit pajak gitu aja sih. Soalnya kalau mau ngebahas tentang Furusato Noze ini itu tuh bakal panjang banget teman-teman, bisa kayak 2 SKS gitu. Jadi mungkin suatu saat nanti di episode reguler, karena pembahasannya bakal panjang, gue bakal ceritain seperti apa sih Furusato Noze ini atau teks pajak untuk kampung halaman. Nah, kita kembali ke masalah Ghibli tadi. Seperti kalian tahu dan mungkin kalian juga mengalami, dan nggak kalian juga di tempat-tempat lain juga, gara-gara ya COVID ini udah pastikan banyak bisnis yang memang akhirnya gulung tikar atau diambang tutup. Nah, termasuk si Museum Ghibli ini sendiri teman-teman. Jadi menurut pengelola Museum Ghibli ini sendiri, mereka itu sebenarnya nggak banyak mengambil untung dari tiket teman-teman. Jadi kalau nggak salah tiket masuk itu sekitar 1.000 berapa gitu, mungkin sekitar 100 sampai 200 ribu rupiah. Nah, mereka itu nggak banyak ngambil untung dari tiket, tapi mereka banyak ngambil untung dari penjualan merchandise, terus orang makan di kafenya dan lain-lain kayak gitu. Nah,
Kalau di Indonesia tuh ada kayak PPKM atau PSBB dan lain-lain, itulah gue juga nggak tahu namanya. Di Tokyo, Jepang sendiri pun ada teman-teman. Dari tahun lalu itu Tokyo udah berapa kali mengumumkan state of emergency. Ditambah pembatasan kerumunan. Otomatis dong si museum ini pun pengunjungnya jadi sedikit dan sangat-sangat terbatas. Dari situ juga akhirnya nggak banyak yang beli merchandise dan lain-lain kayak gitu. Nah, dampaknya adalah rupanya mulai dari tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu Ghibli itu memang mengalami banyak kerugian kayak gitu. Jadi dengan si Ghibli ini dengan kerjasama dengan kerjasama pemerintah Kota Mitaka, Tokyo, daerah di mana Museum Ghibli itu berada, si Museum Ghibli ini berinisiasi menggunakan sistem yang seperti gue bilang tadi, Furusato Noze, untuk meminta donasi meminta donasi sebesar 10 juta yen. Kalau di Indonesiain itu setara dengan 1,3 miliar rupiah lah teman-teman. Yang dimana uang itu nantinya untuk biaya operasional dan perbaikan sampai kira-kira akhir Januari tahun depan teman-teman. Dan dengan donasi, sebenarnya kita bisa donasi minimal 5.000 atau sekitar 700 ribuan rupiah kali ya. Itu tuh seluruh orang yang tinggal di Jepang. Dan biasanya bayar pajak kan. Karena Furusato Noze ini itu tuh berdonasinya menggunakan uang pajak. Jadi orang yang tinggal di Jepang itu semuanya bisa ikut berdonasi, yang nantinya kita juga bisa dapat kayak gift sih teman-teman dari si Studio Ghibli. Cuman kayaknya Studio Ghibli-nya tuh bilang cuma kartu ucapan terima kasih sih, tapi ya kita nggak tahu kan kartunya seperti apa. Mungkin kartunya sangat fancy atau apa gitu, atau bisa limit edition atau nggak tahu lah. Pokoknya dengan berdonasi minimal 5.000 yen, kita nanti timbal baliknya dapat kartu ucapan terima kasih itu. Ya, dan seperti yang kalian tahu, memang banyak yang mungkin cinta banget sama Ghibli ini sendiri, Studio Ghibli ini. Per hari di mana podcast ini direkam, donasinya sendiri itu udah terkumpul sebanyak 24 juta yen teman-teman. Dari targetnya yang cuma 10 juta yen, udah mencapai lebih dari 24 juta yen. Ya kalau di Indonesia kan mungkin 3 miliar rupiah lah segitu. Dan itu pun belum mencapai batas akhir waktunya gitu teman-teman. Jadi masih ada semingguan lagi untuk orang-orang bisa berdonasi. Ya kemungkinan bakal mencapai, ya prediksi gua sih bakal mencapai kayak 30 juta yen sih, mungkin banget kayak gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang pecinta Ghibli dan suka banget dengan Studio Ghibli, film-filmnya, merchandise-nya, karakternya dan lain-lain, nggak usah khawatir. Sepertinya Museum Ghibli ini bakal terselamatkan bahkan sampai kapanpun, karena segitu banyak pecintanya kayak gitu. Jadi bahkan jauh lebih dari untung kan kayak gitu. Nah, menarik juga sih sebenarnya teman-teman, karena gue juga baru tahu bahwa ada sistem itu gitu di Jepang untuk menyelamatkan bisnis-bisnis yang memang diambang tutup dan lain-lain kayak gitu, yaitu dengan mengalihkan uang pajak. Apakah Indonesia juga bisa? Mungkin bisa, tapi bagi kalian-kalian yang nggak bayar pajak, makanya bayar pajak
kayak gitu. Ya, mungkin semoga berita ini itu menginspirasi buat kalian gitu. Ya, kita tahu semua orang sedang susah juga di masa pandemi ini. Ya, semoga ini menginspirasi kalian untuk menemukan, mungkin berinovasi bagaimana caranya untuk menyelamatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang diambang bisnisnya, diambang tutup dan lain-lain kayak gitu. Oke, mungkin sekian dulu buat berita kali ini teman-teman, berita buat minggu ini. Jadi seperti biasa, teman-teman yang belum follow Instagram Night in Tokyo bisa di @night.in.tokyo. Kalian bisa search juga di Instagram, karena di Instagram itu biasanya gua akan membagikan berbagai informasi atau seluruh informasi yang berkaitan dengan podcast ini. Atau kalian bisa juga sih langsung kunjungin website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com, karena di situ ada blog yang gue tulis, ada foto-foto gue jalan-jalan di seluruh daerah di Jepang, dan juga di sana kalian bisa dengerin langsung podcast gue mulai dari awal sampai akhir, dan semuanya itu gratis teman-teman. Oke, sekian dulu buat episode berita dari Jepang kali ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menjalani aktivitasnya kembali besok di hari Senin. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye.